Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 22073001. Eh, dengan dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan mesin pengampu Bapak Wagino. Maaf sebelumnya dengan suara-suara pengganggu yang masuk pada audio. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan pada materi tinjauan pustaka dan peran teori dalam penelitian. Video ini dimaksudkan untuk mengganti absen saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan kita. Yang pertama itu adalah eh, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tinjauan pustaka, fungsi tujuan pustaka, serta peran teori eh, dalam penelitian ilmiah. Dengan memahami materi ini, mahasiswa dapat menyusun dasar teori yang kuat dalam proposal penelitian. Yang pertama itu memahami tujuan pustaka, menjelaskannya. Yang kedua itu mengidentifikasi fungsi tujuan pustaka. Yang ketiga itu memahami peran teori. Selanjutnya, pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka biasanya bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, skripsi, skripsi atau tesis dan disertasi. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar teori yang dan memperkuat argumentasi ilmiah dalam penelitian. Eh, kita lanjut fungsi krusial tinjauan pustaka. eh di sini tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi penting. Pertama itu memberikan landasan teori dalam penelitian. Yang kedua itu adalah menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu menghindari duplikasi penelitian. Yang keempat itu membantu peneliti merumuskan hipotesis dan eh, kerangka berpikir penelitian. Dengan tujuan pustaka yang baik, penelitian menjadi lebih terarah dan ilmiah. eh itu. Kita lanjut. Di sini adalah penjelasan relevansi teori dalam ini, tiba-tiba dalam penelitian. Uh, Teori yang digunakan dalam penelitian. Baik, kita lanjut. Tadi maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Kita lanjut. Sampai di relevansi teori dalam penelitian. Di sini dapat dijelaskan teori yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan masalah penelitian. Teori berfungsi menjelaskan variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Relevansi teori juga membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi serta memberikan dasar dalam interpretasi hasil penelitian. Sini juga dijelaskan keselarasan topik, penjelasan variabel, interpretasi hasil itu juga mempengaruhi. Kita lanjut penjelasan peran strategis teori dalam penelitian. Teori adalah tulang punggung penelitian yang memberikan struktur dan makna.
eh, para teori memiliki peran penting dalam penelitian, yaitu menjelaskan fenomena ilmiah menjadi dasar penyusun kerangka berpikir, dan menjadi dasar dalam pengujian hipotesis. Tanpa teori, penelitian hanya bersifat deskriptif dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. eh dan kita lanjut pada di sini adalah penjelasan fenomena, dasar kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. Kita lanjut adalah penyusunan tinjauan teori. Penyusunan tinjauan teori yang efektif melibatkan langkah-langkah pertama identifikasi sumber, analisis referensi, dan sintesis integrasi. Penyusunan Penyusunan teori dalam tinjauan pustaka dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mencari sumber ilmiah terpercaya seperti jurnal dan buku, menganalisis teori yang relevan, dan mensintesis teori tersebut ke dalam kerangka berpikir penelitian. Sintesis teori berarti menggabungkan beberapa teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Contoh aplikasi tujuan pustaka. Contoh tinjauan pustaka, misalnya penelitian tentang media pembelajaran digital, teori motivasi belajar, dan teori hasil belajar siswa. Penelitian harus menjelaskan teori-teori tersebut, mengaitkannya dengan variabel yang diteliti dan penelitian. Bisa dilihat di sini media pembelajaran, teori motivasi belajar, dan hasil prestasi belajar. Kesalahan umum dalam tinjauan pustaka. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi yang dapat mengurangi kualitas tinjauan pustaka Anda. Yaitu pertama adalah ringkasan tanpa analisis, teori tidak relevan, kurangnya sintesis, dan sumber tidak ilmiah. Uh, Kesalahan umum dalam tinjauan pustaka adalah hanya merangkum teori tanpa analisis, menggunakan teori yang tidak relevan, tidak melakukan sintesis teori, serta menggunakan sumber yang tidak ilmiah seperti blog atau artikel yang tidak referensi atau artikel tanpa referensi. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan sumber ilmiah yang kredibel, kredibel, terpercaya. Jadi kesimpulan pada pembahasan materi kali ini yaitu fondasi penelitian yang kuat. Sebagai 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 kesimpulan, tinjauan pustaka merupakan dasar teori dalam penelitian dan teori berperan penting dalam menjelaskan fenomena, menyusun kerangka berpikir serta menguji hipotesis. Tinjauan pustaka yang baik menentukan kualitas dan validitas penelitian ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini untuk uh, membahas materi dari judul kita, itu tinjauan pustaka dan teori dalam penelitian. Baik, sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.